Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arab Mustariba dari kelas AK18I jurusan akuntansi prodi akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai transaksi utang antar perusahaan. Nah, terdapat dua situasi transaksi utang antar perusahaan. Yang pertama ini ada kondisi di mana PT anak berutang secara langsung kepada PT induk tanpa adanya perantara. Nah, situasi yang kedua ini sedikit rumit dikarenakan PT anak ini ketika membutuhkan uang, dia tidak langsung mengutang kepada PT induk, melainkan menerbitkan surat utang obligasi ke pasar modal. Nah, otomatis apabila obligasi atau surat utang ini telah diterbitkan di pasar modal, siapapun bisa membeli surat utang tersebut, termasuk PT yang tidak berafiliasi dengan PT induk atau kita sebut dengan PT non afiliasi. Nah, beberapa waktu kemudian PT non afiliasi ini membutuhkan juga uang dan tidak mau menunggu hingga tanggal jatuh tempo surat obligasi yang dia beli pada PT anak sebelumnya, sehingga PT non afiliasi ini menerbitkan surat utang kembali dan menjualnya ke perusahaan lain atau PT lain. Dan kebetulan yang membeli surat obligasi dari PT non afiliasi ini adalah PT induk itu sendiri. Nah, yang awalnya PT anak ini yang berutang kepada PT non afiliasi menjadi PT anak yang berutang kepada PT induk melalui proses PT non afiliasi sebelumnya dengan keterangan pembelian kembali surat utang oleh induk. Nah, selanjutnya kita beralih ke contoh soalnya. Contoh yang pertama ini ada PT induk memiliki 90% saham PT anak yang diperoleh dengan nilai buku seharga 9.225.000 pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, PT anak memiliki modal 10 juta rupiah dan laba ditahan 1.250.000. Pada tanggal 1 Januari 2017 PT anak mempunyai obligasi 10% dengan rincian 5 tahun dengan nilai 20%. Dengan nilai nominal 10 juta yang beredar dan diskonto amortisasi 300.000, pembayaran bunga setiap 1 Januari dan 1 Juli. Tanggal jatuh tempo obligasi pada tanggal 1 Januari 2022. Nah, kita lihat di sini nilai obligasi PT anak yang beredar itu kan 10 juta. Dengan diskon 300.000 sehingga nilai buku yang telah diakumulasikan menjadi 9.700.000 rupiah. Dengan keterangan amortisasi diskon 300.000 rupiah dibagi 5 tahun, yaitu 60.000 per tahunnya. Selanjutnya ini adalah laporan keuangan dari PT induk dan PT anak. Nah, bisa saksikan di sini. Selanjutnya pada tanggal yang sama PT induk membeli 50% obligasi dengan harga 5.150.000. Pembelian ini menghasilkan rugi konstruktif dengan perhitungan sebagai berikut. PT induk menghitung rugi konstruktif dalam investasi obligasinya dengan nilai 50% dikali 10 juta dikurang 300.000, dapat hasilnya ini 4.850.000. Harga belinya 5.150.000 dengan rugi konstruktifnya 300.000 dengan rincian rugi akan diakui per bagian dengan nilai 300.000 per 5 tahun, yaitu 60.000 per tahunnya. Nah, PT anak menghitung premi dalam utang obligasinya itu dengan nilai nominal obligasi 5 juta rupiah dengan harga jual 5.150.000. Preminya itu dapatnya 150.000 dengan rincian premi obligasi diamortisasi dengan 150.000 dibagi 5 tahun atau bagi 5, yaitu 30.000 per tahunnya. Selanjutnya, selama tahun 2017 PT anak akan mencatat beban bunga dengan nilai 10 juta dikali 10% hasilnya 1 juta kan. Dengan amortisasi tadi dia dapat 300.000 per 5 tahun sehingga hasilnya 60.000 dengan beban bunga, sehingga beban bunganya jadi 1.060.000 dengan rincian 50% untuk PT induk dengan 50%-nya dikali 1.060.000 hasilnya 530.000. Selanjutnya PT induk mencatat pendapatan bunga selama 2017 dengan nilai 5 juta dikali 10%. Hasilnya 500.000 dengan amortisasi premi tadi 300.000 dibagi 5 tahun bagi 5 hasilnya kan 30.000, sehingga diakumulasikan akan mendapatkan nilai 470.000 yang dimana itu merupakan pendapatan bunga. Selanjutnya ada misalnya
jika PT Anak menghasilkan laba 750.000 pada tahun 2017, maka pembukuan PT Induk menjadi 90% dari pemilikan Anak dikali 750.000 rupiah, asal akan mendapat hasil 675.000. Dengan rugi konstruktif dengan rincian 90% dikali 300.000, hasilnya 270.000. Rugi konstruktif per bagian dengan rincian 60.000 dikali 90%, hasilnya 54.000, sehingga pendapatan investasi dari PT Anak menjadi 459.000 rupiah. Ini ada investasi saham pada PT Anak dengan nilai 675.000 terhadap laba dari PT Anak, dengan rincian mencatat 90% laba dari Anak tahun 2017. Nah, laba dari PT Anak senilai 270.000 terhadap investasi saham pada PT Anak, dengan penyelesaian 90% rugi konstruktif pembelian obligasi. Nah, selanjutnya ada investasi pada Anak dengan terhadap laba dari PT Anak dengan penyelesaian 90% dari pengakuan perbagian rugi konstruktifnya. Selanjutnya PT Induk mencatat investasi pada PT Anak per 31 Desember 2017 dengan nilai 11.250.000 dikali 90%-nya akan mendapat nilai 11.125.000, dengan laba dari Anak 459.000, sehingga investasi saham pada PT Anak menjadi 10.584.000. Selanjutnya kita akan menghitung bagian kepentingan dan pengendalinya. Laba dari PT Anak tadi kan 50.000, dengan rugi konstruktifnya 300.000. Dengan pembagian rugi konstruktifnya itu kan 300.000 dibagi 5, hasilnya akan mendapat 60.000. Nah, laba bersih dari PT Anak menjadi 510.000, dengan rincian bagian non pengendali 510.000 dikali 10%, yaitu 51.000 rupiah. Selanjutnya PT Anak mencatat nilai obligasi yang beredar per 31 Desember 2017 dengan nilai nominal 10 juta rupiah, dengan rincian amortisasi diskon obligasi 300.000 dikulang 60.000 akan mendapat nilai 240.000 rupiah, dengan nilai buku obligasi 9.760.000 rupiah. Nah, bagian untuk PT Induk dengan rincian 9.760.000 ini dikalikan dengan 50%, hasilnya akan mendapat 4.880.000 rupiah. Selanjutnya PT Induk mencatat investasi obligasi per 1 Januari 2017 dengan nilai 5.150.000, dengan amortisasi premium obligasi yaitu 30.000 rupiah. Selanjutnya ada investasi sehingga nilai investasi obligasi per 31 Desember 2017 ini akan mendapat hasil 5.120.000. Nah, ini adalah akun Respirokal per 31 Desember 2017. Bisa Anda lihat terdapat akun obligasi, pendapatan dan beban bunga, hutang dan piutang bunga. Dan ini ada jurnal eliminasinya dengan rugi konstruktif dari penarikan obligasi senilai 300.000 rupiah, pendapatan bunganya 470.000 rupiah, 50% utang obligasi yaitu 4.880.000 rupiah, dan investasi obligasi pada PT Anak 5.120.000 rupiah, dan beban bunga menjadi 530.000 rupiah. Namanya ada jurnal eliminasi di sini, di mana jurnal eliminasi bagian A ada rugi konstruktif dari penarikan obligasi dengan nilai 240.000 rupiah, dengan 50% untuk utang obligasi dengan nilai 4.880.000 rupiah terhadap investasi obligasi pada PT Anak dengan nilai 5.120.000. B, bagian rugi konstruktifnya dengan nilai 60.000, dengan pendapatan bunga tadi nilainya 470.000, terhadap beban bunga dengan nilai 530.000 rupiah. C, laba dari PT Anak dengan nilai 459.000 rupiah, laba non pengendalinya 51.000 rupiah, ekuitas non pengendali 51.000 rupiah, dan investasi pada PT Anak 459.000 rupiah. Nah, selanjutnya bagian D ini ada saham PT Anak dengan nilai 10 juta rupiah, dengan rincian laba ditahan pada PT Anak 1.250.000 rupiah, investasi pada PT Anak 10.125.000 rupiah, dan ekuitas non pengendalinya dengan nilai 1.125.000 rupiah. Nah, selanjutnya ada jurnal eliminasi bagian E, ada utang bunga dengan nilai 250.000 rupiah terhadap utang bunga. Selanjutnya ini adalah
laporan keuangan PT Induk dan PT Anak setelah dieliminasi dan ini adalah laporan konsolidasinya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.